Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi tentang pembahasan buku Skaum ya teman-teman. Nah, saya perkenalkan diri lagi. Nama saya Muhammad Lutfi, NIM 1801501136 dari kelas A3 mata kuliah Medan Elektromagnetik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bab 14. Bab 14 itu gelombang elektromagnetik nih teman-teman. Nah, bab 14 ini memiliki subbab yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua persamaan gelombang, yang ketiga solusi untuk koordinat kartesian, yang keempat solusi untuk medium yang menghantarkan sebagian, kemudian solusi untuk dielektrik sempurna, kemudian untuk kedalaman kulit, kemudian pemantulan gelombang, kemudian gelombang tegak, kemudian daya dan vector pointing. Nah, selanjutnya yang pertama kita ke pendahuluan. Beberapa solusi gelombang dari persamaan-persamaan Maxwell telah kita jumpai pada bagian soal-soal dengan penyelesaian pada bab 13. Dalam bab ini, maksudnya bab 14 nih teman-teman, kita akan membahas gelombang elektromagnetika tadi lebih mendalam. Karena kebanyakan daerah yang ditinjau adalah bebas muatan, kita akan menganggap ρ sama dengan 0. Lebih jauh, bahan-bahan tersebut dianggap isotropis dan linear, sehingga memenuhi D sama dengan epsilon E, B sama dengan mu H, dan JE sama dengan tau E. Nah, langsung saja ke persamaan gelombang. Memisalkan bergantungnya E dan H terhadap waktu adalah E F omega T. Nah, del cross H sama dengan tau tambah J omega epsilon sila kemudian dikali E. Del cross H E sama dengan min J omega mu H del kali E sama dengan 0, del kali H sama dengan 0. Di mana koordinat kartesian sama dengan del kali A sama dengan del kuadrat kali AX, hasilnya kemudian dikali AX, tambah del kuadrat AY, hasilnya kemudian dikali AY, tambah del kuadrat AZ, hasilnya kemudian dikali AZ. Nah, kemudian selanjutnya dengan mengambil curl dari 1 dan 2 dengan menggunakan 3 dan 4, del kuadrat H sama dengan J omega mu, kemudian dikalikan dengan tau tambah J omega epsilon H sama dengan Y kuadrat kali H. Nah, del kuadrat E sama dengan J omega mu dikali tau tambah J omega epsilon kali E sama dengan Y kuadrat kali E, di mana Y kuadrat sama dengan J omega mu dikali dengan hasil dari tau tambah J omega epsilon, kemudian konstanta propagasi atau konstanta perambatan adalah akar dari Y kuadrat yang bagian real dan halnya positif. Nah, dengan Y sama dengan alpha tambah J beta. Alpha sama dengan omega mu epsilon per 2 dikalikan dengan hasil dari 1 akar 1 tau per omega E dikuadratkan dikurang 1. Nah, kemudian betanya omega mu epsilon per 2 1 tambah tau per akar 1 per tambah tau per omega epsilon di akar kuadratkan ditambah 1. Nah, kemudian kita masuk ke dalam solusi dalam koordinat kartesian. Solusi dalam koordinat kartesian, persamaan gelombang satu dimensi yang terkenalnya yaitu dot kuadrat F dibagi dot Z kuadrat sama dengan 1 per U kuadrat dikali dengan dot kuadrat F dibagi dot T kuadrat. Mempunyai solusi dalam bentuk F sama dengan F dikalikan dengan hasil dari Z kali UT dan F dikalikan dengan hasil dari G kali Z kali UT, di mana F dan G adalah fungsi-fungsi sembarang. Nah, dot kuadrat F dibagi dot Z kuadrat sama dengan
min beta kuadrat F. Nah, ini ada gambar 14,1 yang menggambarkan gelombang yang bergerak dengan kecepatan U dalam arah plus Z dan minus Z masing-masing ya teman-teman. Nah, kemudian gambar 14,2 ini menunjukkan satu solusi dari F sama dengan C sin omega T kurang beta Z. Pada T sama dengan 0, ini T sama dengan 0. Dan pada T sama dengan V per 2 omega. Ini ya teman-teman. Ini T sama dengan 0 seperti ini. T sama dengan omega V per 2 omega seperti ini. Nah, gelombang telah berpindah sejauh D sama dengan U dikali V per 2 omega sama dengan V per 2 beta ke kanan. Pada T tertentu, gelombang mengulangi bentuknya jika Z berubah dengan 2V beta jarak sama dengan alpha sama dengan 2Pi dibagi beta. Dinamai panjang gelombang atau wave leg. Wave ini artinya gelombang, leg ini artinya panjang ya teman-teman. Nah, alpha F sama dengan U atau alpha sama dengan TU. Nah, selanjutnya untuk solusi medium yang menghantar sebagian. Dengan memasukkan faktor E, JWT dengan menuliskan Y sama dengan alpha tambah J beta sama dengan J beta pada persamaan untuk medan di dalam medium yang menghantarkan sebagian. Nah, ini masukkan EZ, T sama dengan E0 F E pangkat min AZ, E pangkat JW omega T dikurang beta X kali AX. Nah, kemudian HZ, T sama dengan E0 dibagi V dikali E pangkat min AZ dikali E pangkat J omega T beta Z dikurang minus theta AY. Nah, kecepatan perlambatan dan panjang gelombang diberikan oleh ini omega dibagi beta sama dengan 1 per mu epsilon dibagi 2. Ini diakarkan lagi 1 tambah tau per omega epsilon dikuadratkan ditambah 1. Nah, kemudian 2pi dibagi alpha sama dengan 2pi bagi beta. Ini panjang gelombang nih, teman. Sama dengan 2pi per omega mu epsilon akar 2 diakarkan kemudian diakarkan 1 tambah tau dibagi omega epsilon dikuadratkan ditambah 1. Jika perlambatan diketahui delta F sama dengan U dapat dipakai untuk menentukan panjang gelombang alpha. Nah, kemudian perlu diperhatikan pula bahwa medium tersebut dispersif. Gelombang-gelombang dengan frekuensi omega yang berlainan kecepatan perambatannya berbeda-beda. Nah, harus diperhatikan ya teman-teman, medium tersebut dispersif atau enggak. Nah, kemudian solusi untuk dielektrik sempurna. Untuk solusi dielektrik sempurna, tau sama dengan 0 sehingga alpha sama dengan 0, beta sama dengan omega omega akar mu kali epsilon. Nah, n sama dengan ini persen. Nah, n sama dengan akar mu per epsilon di sudut 0 derajat. Karena alpha sama dengan 0, tak ada atenuasi bagi gelombang-gelombang E dan H. Sudut 0 berakibat pada fase H dan E. Pada setiap titik yang tetap persamaan medannya dapat diperoleh sebagai limit dari persamaan dari bagian 14,4. Nah, ini rumusnya teman-teman. EZ, T sama dengan E0E pangkat J omega T dikurang beta Z kali AX. H sama dengan Z, T sama dengan E0 dikali dengan E pangkat J omega T dikurang beta X kali AY. Nah,
kecepatan gelombang rambatannya adalah U sama dengan omega dibagi beta sama dengan 1 U dibagi akar dari mu epsilon. Nah, alfanya 2pi per bagi beta sama dengan 2pi dibagi omega dikali dengan akar dari omega mu kali epsilon. Nah, selanjutnya kemudian masuk solusi untuk penghantar sempurna. Dalam bahan-bahan yang biasa diklarifikasi sebagai penghantar tau sama dengan 5,80 dikali 10 pangkat 7s per m sekon per meter dan epsilon sama dengan epsilon 0 sama dengan 8,854 dikali 10 min 12 f per m. Baru pada frekuensi dalam ordo 10 pangkat 16 Hz suku omega epsilon sama dengan 0 tak boleh diabaikan dalam ungkapan-ungkapan untuk konstata, propagasi, dan impedansi intrinsik. Sebab itu dengan membuat omega epsilon sama dengan dibagi tau sama dengan itu mendekati 0 ya teman-teman. Alpha dan beta sama dengan akar omega mu tau dibagi 2 sama dengan V kali F kali mu kali tau. Nah, N-nya sama dengan akar omega V per tau sudutnya 45 derajat. Nah, kecepatan rambat dan panjang gelombang dalam medium menghantarkan di sini dituliskan dalam kedalaman kulit atau kedalaman penetrasi. Nah, di mana sama dengan 1 per VF mu tau akarnya. Diakarkan. Nah, kemudian masuk ke dalaman kulit. Gelombang H dan E dalam perambatannya dalam arah Z mengalami atenuasi sebesar faktor E pangkat min AX. Atenuasi ini begitu cepat sehingga gelombangnya sering sudah dianggap habis, sesudah ia menempuh jarak hanya beberapa milimeter saja. Misalkan daerah Z sampai 0 adalah penghantar dan tepat di dalamnya pada Z sama dengan plus besar E adalah 1,0 V per M. Kedalaman kulit dan didefinisikan sebagai jarak sesudah mana E menciut. E sama dengan min 1, E pangkat min 1, 0,368 V per M jadi dot sama dengan 1 per alpha sama dengan 1 per akar dari V F mu tau. Nah, kemudian kita masuk pemantulan gelombang. Apabila suatu gelombang berjalan mencapai permukaan perbatasan dua medium berlainan, gelombang itu akan dapat dipantul sebagian diteruskan. Dengan besarnya kedua bagian ditentukan oleh konstanta kedua medium. Dalam gambar 14,4, gelombang berjalan E mendekati perbatasan Z sama dengan 0. Dari daerah Z, 0, E pangkat L dan E pangkat T adalah pada Z sama dengan min 0. Sedangkan E pangkat T pada Z sama dengan plus 0 dalam daerah 2. Di sini menandai gelombang datang. R gelombang yang dipantul atau direfleksikan dan T yang diteruskan atau ditransmisikan. Gelombang datang di sini untuk diambil normal terhadap perbatasan. Persamaan untuk E dan H dapat dituliskan. Nah, ini teman-teman persamaan-persamaannya. Nah, ini gambar 14,4-nya. Nah, kemudian masuk kita ke masih ada impedansi intrinsik untuk berbagai bahan, sudah kita bahas lebih dulu dan diulangi di sini sebagai acuan. Nah, ini acuannya yaitu partisial. Nah, partisial conducting medium ini artinya medium penghantar sebagian sama dengan rumusnya akar dari J omega mu dibagi tau tambah J omega epsilon. Nah, ini untuk medium penghantar akar dari omega kali mu dibagi tau sudutnya 45 derajat. Ini untuk dielektrik sempurna akar dari mu per epsilon. Ini untuk ruang bebas. Nah, akar dari mu 0 dibagi epsilon 0 sama dengan 120 V ohm. Nah, kemudian kita masuk ke gelombang tegak. Jika gelombang yang sedang berjalan di elektrik sempurna jatuh secara normal
pada perbatasan insiden pada antarmuka dengan pilihan konduktor. Tau sama dengan tak terhingga, mu sama dengan 0. Gelombang yang dipantulkan dalam kombinasi dengan insiden tersebut menghasilkan gelombang berdiri. Nah, berarti titik Z, T sama dengan E0 E pangkat Z omega T dikurang BZ sama ditambah E aksen 0 E Z pangkat Z omega T tambah BZ AX sama dengan E pangkat Z WT E omega T dikalikan dengan E0 epsilon E0 E kurang pangkat min Z BZ ditambah E0 E aksen 0 E pangkat Z BZ BX kali AX. Nah, atau mengambil bagian realnya saja. E sama dengan berarti titik Z, T sama dengan 2 E0 sin BZ sin WTAX omega TAX. Nah, kemudian kita masuk ke contoh-contoh ya teman-teman. Salah satu contoh soal gelombang diperlihatkan pada gambar 14,5 pada interval waktu T sama dengan T/8, di mana T sama dengan 2 V per omega adalah periodenya. Pada T sama dengan 0, E sama dengan 0, di mana-mana pada T sama dengan T/8 ujung vektor E terletak pada sinus I. Nah, pada I sama dengan 2 dikali T/8 pada kurva sinus 2 dan seterusnya. Karena kurva kelengkungan 2 dan 6 membentuk envelope pada bagi getaran tadi, amplitudenya adalah 2 kali amplitudo gelombang datang. Nah, ini gambar 14,8 nih teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke daya dan vektor pointing. Kita tuliskan dulu persamaan pertama Maxwell dengan konduktivitas tau. Kemudian ambil hasil skalarnya dengan E. Nah, del cross H sama dengan tau tambah J omega E kali E. Del cross E sama dengan min J omega mu H. Del kali E sama dengan 0, del kali H sama dengan 0. Dimana seperti biasa E kuadrat E sama kali E identitas vektor. Nah, del kali A kali B sama dengan B kali del kali A dikurang A kali del kali B. Kemudian dipakai mengubah ruas kirinya seperti ini teman-teman ya. Nah, dengan persamaan Maxwell yang kedua kita peroleh H sama dengan del cross E sama dengan H kali hasil dari minus mu dot H dibagi dot T sama dengan mu per 2 kali dot H kuadrat dibagi dot T. E sama dengan epsilon dot E bagi dot T sama dengan E kurang 2 E bagi 2 dot E kuadrat dibagi E bagi dot T. Nah, substitusi dan pengaturan kembali letak suku-suku menghasilkan tau E kuadrat sama dengan minus epsilon per 2 dot E kuadrat dibagi dot T dibagi mu bagi 2 dot H kuadrat dibagi dot T dikurang del kali E kali H. Maka haruslah pula berlaku integral ruangnya. Nah, integral batas bawah V tau E kuadrat kali dV. Nah, minus integral batas bawah V epsilon per 2 dot E kuadrat dibagi dot T ditambah mu per 2 dot H kuadrat dibagi dot T dV dikurang integral kontrol batas bawah S E kali H dikali ds. Masing-masing vektor waktu yang sama, maka rata-rata waktu dari P diberikan oleh P sama dengan rata-ratanya setengah RE dikali E kali H. Pada gelombang-gelombang datar, mengalirnya adalah dalam arah perambatan. Ini terutama sangat bermanfaat dalam mengetahui gelombang-gelombang yang datang diteruskan dan dipantulkan teman-teman. Nah, kita masuk yang terakhir pada soalan pembahasan. Nah, saya ambil soal pembahasannya itu di soal 14,4. Soalnya berisi tentang tetapkanlah konstanta propagasi Y dari gelombang pada soal 14,3 nih, satu sih teman-teman. 14,4 nih.
14,4 jika diberikan frekuensinya F sama dengan 95,5 Hz. Penyelesaian secara umum, Y ini rumusnya teman-teman, Y sama dengan akar dari J omega mu dikalikan dengan hasil dari tau tambah J omega epsilon dalam ruang bebas tau sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan J omega dikalikan dengan hasil kuadrat dari mu 0 dikali epsilon 0 sama dengan J dikalikan dengan hasil dari 2V F per C. Sama dengan J dikali hasil dari 2V kali hasil dari 9,5 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat 8 sama dengan J berada di titik 2,0 J sama dengan 2,0 meter pangkat min 1. Pada faktor atenuansi alfa sama dengan 0 dan konstanta pergeseran fasa beta sama dengan 2,0 radian. Nah, ini jawabannya teman-teman. Nah, terima kasih telah menonton video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.